Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Maulida dengan NIM 20083021844. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS MK Komunikasi Organisasi Kelompok. Langsung saja ke materinya, yaitu teori interaksi sosial. Manusia tidak luput dengan perannya sebagai makhluk sosial yang tak pernah lepas berinteraksi. Tidak hanya pembicaraan hal yang penting, namun pembicaraan ringan terkadang menjadi hal yang sangat penting untuk menambahkan informasi. Contohnya, ketika seseorang menghadapi masalah, pasti akan bercerita, entah itu teman, orang tua, saudara, atau siapapun itu, untuk mencurahkan isi hati dan perasaan. Semakin lega untuk mendapatkan saran yang terbaik. Jadi, apa sih interaksi sosial itu? Di sini, pengertian interaksi sosial itu berasal dari kata interaksi yang artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama, seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Singkatnya, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun ciri-ciri interaksi sosial yaitu yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang bahkan lebih. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Adapun syarat interaksi sosial yaitu sebagai manusia tidak lepas dengan interaksi dalam kegiatan sehari-hari, karena sudah pasti manusia akan membutuhkan seseorang untuk saling bertahan hidup. Namun, agar lebih jelas dalam interaksi sosial, ada dua syarat yang terjadinya interaksi sosial, yaitu yang pertama, kontak sosial, yaitu kontak sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, kontak sosial bersifat primer, yang kedua, kontak sosial bersifat sekunder. Kontak sosial bersifat primer yaitu kontak terjadi secara langsung seperti tatap muka. Kontak sosial bersifat sekunder yaitu kontak terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan media sosial. Yang kedua yaitu komunikasi. Dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Namun ada beberapa unsur pokok dalam komunikasi, yaitu yang pertama komunikator, yang kedua komunikan, yang ketiga pesan, yang keempat media, dan yang kelima efek. Jadi intinya itu interaksi atau hubungan timbal balik antar anggota kelompok merupakan syarat yang penting dalam kelompok, karena dengan adanya interaksi atau hubungan timbal balik akan ada proses memberi dan menerima ilmu pengetahuan dari satu anggota ke anggota yang lainnya, sehingga transfer
ilmu dapat berjalan atau kebutuhan akan informasi termenuhi. Sekian dan terima kasih.